Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Mana bisa gue jadi orang kaya? Gaji aja kecil. Siapa nih dari kita yang sering insecure karena merasa gajinya terlalu kecil? Padahal gaji besar belum tentu kaya. Begitupun gaji kecil belum tentu miskin. Apakah benar demikian? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Rasa cukup itu akan muncul ketika hati merasa lapang dengan yang sedikit. Dan yang sedikit itu belum tentu kurang, yang banyak pun belum tentu cukup. Allah Ta'ala sudah menetapkan rezeki kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lantas saat kita merasa kurang dengan rezeki yang didapat, bukan karena rezeki dari Allah yang tidak mencukupi, tetapi rasa bersyukur kita yang kurang mendasar di hati. Karena saat hati sudah didahului oleh syukur, sebelum otak menginginkan yang lebih, maka sudah tentu kita akan selalu merasa cukup, walau rezeki itu terbilang kecil di mata kita. Allah berfirman, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Rezeki baik itu bukan hidup kaya berlimpah harta, tapi pada hidup sederhana berlimpah manfaat. Kesederhanaan itu bukan pada penekanan tidak boleh hidup kaya melainkan pada cara pembawaan. Bagaimana kita membawa diri, banyak orang yang sombong karena merasa lebih kaya dibanding orang lain. Ingatlah kembali, bagaimana iblis terlempar dari surga yang nyaman dan enak. Ya, karena sombong, merasa diri yang diciptakan dari api lebih mulia dari Adam, manusia yang hanya diciptakan dari tanah. Begitu mahal harga kesombongan yang harus dibayar iblis. Kesombongan yang memenuhi dadanya harus dibayar dengan perubahan kenyamanan hidup dirinya dan anak cucunya. Bukan hanya terlempar dari surga tapi juga kepastian jadi penghuni neraka laknat selamanya. Ingatlah kesombongan Firaun yang memiliki kekuasaan yang besar, hingga menganggap dirinya Tuhan, lalu ditenggelamkan di Laut Merah. Masih banyak kisah-kisah terdahulu yang seharusnya mengingatkan kita agar menjauhi sifat sombong dan tanpa rasa syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati agar senantiasa mencari keberkahan dan kecukupan walau sedikit. Qanaah dan selalu merasa cukup dengan harta yang dicari akan senantiasa mendatangkan keberkahan. Sedangkan mencari harta dengan ketamakan, maka seperti itu tidak mendatangkan keberkahan dan keberkahan pun akan sirna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada Hakim bin Hizam, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, tidak tamak dan tidak mengemis, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Hadis riwayat Bukhari nomor 1472. Dalam hadis lainnya pun disampaikan, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rizki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya." Hadis riwayat Muslim nomor 1054. Namun, pada kenyataannya orang-orang yang mau bersyukur dengan benar memang hanyalah sedikit. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah Saba, ayat 13. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya pada diri, keluarga dan masyarakatnya diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2346 dan Ibnu Majah nomor 4141. Kebanyakan dari kita selalu melihat orang yang berada di atas kita, sehingga terkadang membuat rasa iri yang melupakan syukur nikmat yang kita miliki saat ini. Padahal, kalau kita melihat orang-orang yang keadaannya mungkin kurang beruntung dari kita, maka kita akan diliputi rasa syukur dan qanaah atas apa yang telah kita miliki. Dari Abu Hurairah,
ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan." Kata Abu Muawiyah padamu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Lihatlah betapa banyak orang yang hartanya banyak, namun hatinya miskin sehingga selalu merasa kekurangan. Dan betapa banyak orang yang fakir tetapi hatinya kaya dan memiliki sikap qanaah merasa kaya dan tidak berkurangan. Betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah harta malah masih merasa tidak cukup alias fakir. Ia ingin terus menambah dan menambah. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta, tidak merasa cukup dengan harta. Sikapnya demikian karena niatan jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah beri. Ia pun tidak begitu rakus untuk terus menambah. Sebagaimana yang disampaikan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup." Hadis riwayat Bukhari nomor 6446, Muslim nomor 1051, Tirmidzi nomor 2373, dan Ibnu Majah nomor 4137. Sebenarnya kita sudah mendapatkan dunia seisinya saat kita diberi rasa aman, diberi kesehatan badan dan diberi nikmat makan oleh Allah. Dengan nikmat-nikmat yang terus kita dapat setiap harinya, maka meskipun kurang harta, masih tetap kita harus bersyukur karena dunia seisinya sebenarnya telah kita raih. Ingatlah, kewajiban seorang muslim selain beribadah dan menyembah Allah yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Tak ada seorang pun yang dapat menghitung nikmat yang telah diberikan kepada setiap individu. Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah An-Nahl ayat 18. Wajah tersenyum. Ingatlah, janganlah sampai kita menjadi kufur dengan mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah. Allah berfirman, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Sifat bersyukur dan qanaah itu dapat membuat hati kita menjadi lebih lapang, bahagia, tenang, dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dengan begitu, rasa cinta kepada Allah akan semakin meningkat hari demi hari. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami iman, takwa dan sifat qanaah yang penuh rasa syukur, amin ya mujibas sa'ilin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.